Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wiwik Nazifa Putri dengan NIM C1C020112 dari R012 Akuntansi. Adapun pokok pembahasannya adalah yang pertama, stelsel dalam pemungutan pajak, yang kedua, kendala dalam pemungutan pajak, yang ketiga, bentuk perlawanan pajak, yang keempat, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, dan yang terakhir adalah penggolongan pajak. Stelsel pajak. Yang pertama adalah stelsel nyata atau real stelsel. Penggunaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua adalah stelsel anggapan atau fictive stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Kelebihan dan kekurangan stelsel pajak. Yang pertama, stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Yang kedua adalah kelebihan stelsel anggapan. Pajak dapat dibayar selama 1 tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kendala dalam pemungutan pajak. Yang pertama, kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri. Yang kedua, kurangnya sosialisasi. Yang ketiga, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan ekonomi yang rendah. Yang keempat, database yang belum lengkap dan akurat. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten tegas. Dan yang terakhir, paradigma yang selama ini diatur masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Adapun solusinya adalah pemerintah harus dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar, menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan terjamin kerahasiaannya. Penyempurnaan perangkat aturan melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan tegas. Fiskus harus melayani wajib pajak secara profesional. Sosialisasi yang bersifat kontinu, Dirjen Pajak perlu membentuk suatu teamwork guna mencari isu-isu strategis yang berkembang dalam melakukan evaluasi terhadap isu tersebut. Inovasi dalam pelayanan seperti kemudahan dan kenyamanan dalam mengurus pajak. Pemungutan pajak harus adil, tidak mengganggu perekonomian. Bentuk-bentuk perlawanan pajak. Yang pertama adalah perlawanan pasif. Perlawanan pasif merupakan adanya hambatan-hambatan yang mempersukar dalam pembayaran pajak tersebut, seperti perkembangan intelektual dan moral seseorang, misalnya kurang sadar membayar pajak. Yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Yang terakhir, sistem kontrol yang kurang baik dilakukan oleh Fiskus. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan pada Fiskus atau penarik pajak atau pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Ada dua bentuk perlawanan aktif, yaitu tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance merupakan upaya meringankan pajak dengan tidak melawan undang-undang, misalnya mengajukan keringanan pajak. Sedangkan tax evasion, upaya meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang, misalnya melakukan penggelapan pajak. Pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Yang pertama adalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah badan, lembaga, institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara, baik badan, lembaga, institusi milik negara maupun milik swasta. Yang ketiga adalah warga negara atau perorang yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Adapun penggolongan pajak, yang pertama menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.
Sedangkan menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak, contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan menurut lembaga pemungutan, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi lagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kabupaten atau kota contohnya adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.